Taman kota yang menjadi tempat pembuangan sampah menuai kritikan berbagai elemen masyarakat. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara akhirnya bergerak membersihkan sampah yang terus menumpuk. Dinas Lingkungan Hidup menerjunkan tim dan armada guna mengangkut tumpukan sampah yang menyebabkan aroma tidak sedap sejak beberapa bulan lalu di sekitar taman kota yang terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Kota Bumi Kota. Pembersihan taman diperkirakan mencapai 1 pekan. Menumpuknya sampah menurut dinas karena kurangnya armada akibat banyak yang rusak. Itu menyebabkan jadwal pengangkutan sampah kerap molor. Makanya terjadi penumpukan ini karena 12 bentor saja, 1 bentor umpamanya 2 kubik atau 1,5 kubik kali 12 sehingga ngebludak. Kontainernya penuh sehingga mereka membuang di bawah, kami kelabakan. Untuk armada. Warga menyambut baik pembersihan taman kota. Penumpukan sampah sudah menyebabkan ketidaknyamanan akibat aroma tidak sedap setiap hari. Kita sebagai warga gimana perasaannya, Bang? Ya senang aja sih, malah bagus kan, bersih gitu. Sebelumnya gimana? Ya sebelumnya kotor, bau ya, kumuh gitu bau. Kalau ini senang ya? Ya alhamdulillah senang dibersihkan, Bu. Ya enak lah, bagus, bersih. Emang tadinya? Emang tadinya seperti apa? Ya kayak gitulah, kotor, jorok ya. Jadi kalau kayak ini senang ya? Enak lah, senang. Warga meminta pemerintah Kabupaten Lampung Utara memindahkan lokasi pembuangan sampah, menyiapkan tempatnya, dan mengangkut tepat waktu. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah sempat berhenti beroperasi selama 2 tahun, Bandar Udara Muhammad Taufik Kemas yang terletak di Desa Padang Haluan, Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat, kembali beroperasi Senin pagi. Tahap awal, bandara melayani penerbangan pulang pergi rute lokal dari Kabupaten Pesisir Barat menuju Bandara Raden Intan II Lampung. Bandara mengoperasikan 1 pesawat Cessna 208 Grand Caravan berkapasitas 12 orang. Jadwal penerbangan hanya 2 hari sepekan, yakni hari Rabu dan hari Sabtu. Kita untuk 1 minggu ini sepekannya itu 2 kali seminggu, yaitu di hari Rabu dan Sabtu. Dengan rute Lampung Raden Intan Krui dari Lampung 855. Landing di Krui, Taufik Kemas ini 925. Kembali beroperasinya Bandara Muhammad Taufik Kemas ini setelah dibukanya tempat wisata di pesisir barat serta bertujuan untuk mendongkrak ekonomi daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Harga tiket pesawat dari Bandar Lampung ke pesisir barat di kisaran 200 ribuan rupiah. Lama penerbangan sekitar setengah jam dan waktu tersebut jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan darat yang mencapai 7 jam. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Sebuah rumah baca didirikan oleh warga di Desa Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu dengan tujuan membantu pendidikan anak-anak di masa pandemi. Tempat itu diberi nama Rumah Baca Pelangi dan dikelola secara mandiri. Suasana di Rumah Pelangi asri dan sejuk. Rumah yang berdinding kayu ini dipinjamkan seorang warga untuk dijadikan perpustakaan desa sejak setahun lalu. Rumah baca diharapkan bisa mengurangi intensitas anak-anak bermain gawai. Para pengelola juga berharap koleksi ratusan buku yang ada di rumah baca bisa menularkan semangat literasi ke anak-anak di Desa Fajar Mulia maupun desa-desa lainnya. Anak-anak juga diakui selalu antusias dan gembira saat membaca dan belajar bersama sepulang sekolah. Secara awalnya waktu itu karena COVID, anak-anak di rumah aja, total libur dan main gadget aja. Akhirnya terbentuklah rumah baca ini. Awalnya cuma ada modal 1 juta waktu itu untuk beli buku waktu itu, tapi kata teman-teman nggak usah beli buku, bikin banner dan beli alat tulis saja. Udah itu aja yang disiapin. Akhirnya sampai sekarang tetap belajar gratis. Pemerintah kabupaten berjanji mendukung penuh perkembangan literasi hingga desa-desa pelosok. Pemkab berupaya menumbuhkan literasi warga dengan membuat taman atau rumah baca di seluruh desa di Pringsewu.
kita bersyukur karena Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten literasi, sehingga kita mengajak pada seluruh komponen untuk dapat membuktikan bahwa Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten literasi dengan cara yang pertama adalah keberadaan adanya perpustakaan dan adanya taman baca di setiap PON yang ada di Kabupaten Pringsewu. Senin siang, Pemkab Pringsewu memberi bantuan ratusan buku bacaan serta puluhan alat tulis dan pewarna untuk rumah baca Pelangi Senja. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Beternak kambing atau sapi tentu sudah sangat biasa. Namun bagaimana kalau binatang yang diternak adalah hewan paling beracun dan ditakuti di dunia seperti kalajengking? Sangat tidak lazim memang, tetapi beternak kalajengking itu benar-benar dilakoni Siswanto dan keluarganya, warga Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulangbong Barat. Pria 36 tahun ini mulai beternak kalajengking sejak 2019. Induk kalajengking didapat dari hutan dan kini telah berkembang biak menjadi ribuan ekor. Secara telaten ia merawat hewan yang bisanya sangat mematikan itu tanpa takut. Setiap hari, ia memberi makan kalajengking di sebuah tempat penangkaran buatan dan butuh 5 kg jangkrik untuk makanan ribuan kalajengkingnya. Siswanto mengatakan ia termotivasi beternak kalajengking setelah mendengar pidato Presiden Joko Widodo. Ia mendengar bahwa 1 liter bisa atau racun kalajengking dihargai hingga 145 miliar rupiah. Nah, kita terinspirasi pidato Pak Jokowi, akhirnya kami awal 2019 kami mencari pekerjaan nih, mencari kalajengking ini di hutan. Di hutan, nah, alhamdulillah sekarang udah terkumpul ribuan Pak. Nah, yang jadi kendala sekarang ini untuk pakan, Pak. Pakanannya gimana perawatannya sih Mas ini? Untuk perawatan terbilang cukup mudah, cuman kasih pakan sama air minum yang nggak bisa telat itu. Setelah jumlah kalajengkingnya mencapai ribuan ekor, Siswanto baru akan mencoba menemui Presiden Jokowi untuk mempertanyakan kemana menjual kalajengking itu. Apalagi ia sudah habis ratusan juta rupiah untuk modal dan belum juga ada kepastian pemasarannya. Mustaqim melaporkan dari Tulangbong Barat.